Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang baptisan bayi. Apakah baptisan bayi itu berdasarkan Alkitab? Apakah tindakan menolak baptisan bayi itu benar? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk kasih like dan subscribe-nya ya. Penyangkalan atau penolakan baptisan anak kecil baru muncul pada saat reformasi Protestan dari sayap kiri, yaitu Gerakan Anabaptis. Anggota kelompok ini yang sudah dibaptis pada waktu bayi harus dibaptis lagi, sehingga dinamakan Anabaptis. Kata ana dalam bahasa Yunani artinya lagi. Sehingga Anabaptis artinya dibaptis lagi. Kelompok ini mengatakan, baptisan anak tidak memiliki dasar di dalam Alkitab. Gerakan Anabaptis ini berkembang di Amerika, sehingga melahirkan gereja Anabaptis dan gereja kongregasional yang menekankan ajaran bahwa baptisan anak itu tidak sah, tidak memiliki dasar di dalam Alkitab. Dengan alasan bahwa orang yang dibaptis harus bertobat terlebih dahulu. Baptisan harus didahului pertobatan, dan anak bayi tidak bisa bertobat karena belum mengerti. Namun sanggahan itu bukanlah sanggahan yang alkitabiah, tetapi sanggahan tafsiran Alkitab yang dijadikan dasar ajaran kelompok ini. Karena perkataan Petrus itu terjadi dalam peristiwa hari Pentakosta. Dan pada hari Pentakosta, orang-orang percaya, yaitu orang-orang Yahudi yang mengikut Kristus, berkumpul di Yerusalem. Karena hari itu adalah salah satu hari ziarah tahunan yang diperintahkan oleh Allah kepada bangsa Yahudi. Hari Raya Roti Tidak Beragi dirayakan selama 7 hari setelah Hari Raya Paskah. Hari Raya Menuai, yang disebut Shavuot, dirayakan selama 7 minggu setelah Hari Raya Roti Tidak Beragi. 50 hari setelah Hari Raya Menuai, itulah Hari Raya Pentakosta. Itulah sebabnya banyak orang dewasa yang hadir dan tidak ada anak kecil dalam peristiwa Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jadi konteksnya adalah, Petrus memang berbicara pada audiens yang adalah orang-orang dewasa yang hadir pada perayaan itu, dan tidak ada anak kecil di situ, sehingga tidak bisa dijadikan dasar pembaptisan anak kecil tidak sah, atau dasar penolakan pembaptisan bayi, karena anak kecil tidak bisa bertobat. Kita harus menggunakan dasar yang lain untuk menilai baptisan dari Perjanjian Lama, yaitu sunat. Dalam Dia kita telah disunat, yang menanggalkan seluruh tubuh yang berdosa melalui baptisan. Karena baptisan adalah penyatuan dengan kematian Kristus, maka manusia lama kita telah dikubur bersama Kristus. Itulah sunat Perjanjian Baru, itulah sunat Kristus. Sunat di Perjanjian Lama dilakukan pada anak berusia 8 hari. Jadi, sunat itu dilakukan untuk bayi umur 8 hari. Dan itu sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya, perjanjian bahwa Abraham akan mempunyai keturunan yang banyak. Oleh karena itu, yang diberi tanda adalah organ tubuh yang akan menjadi alat di mana keturunan itu dihasilkan, yaitu alat kelamin. Itulah sebabnya bangsa Yahudi, sebagai keturunan Abraham yang mempunyai anak karena perjanjian itu, diberi tanda sunat. Sementara kita menjadi anak-anak Abraham secara rohani, bukan secara jasmani. Kita menjadi anak-anak Abraham karena iman kepada Kristus. Baptisan itu adalah sunat rohani yang menyatukan kita dengan Kristus. Dan dengan demikian, kita menjadi anak-anak Abraham. Jadi, jika sunat dilakukan pada anak bayi berumur 8 hari, agar anak-anak keturunan Abraham tahu bahwa mereka adalah bagian dari perjanjian itu, demikian juga di dalam baptisan, kita menyatu dengan Kristus, mengikatkan perjanjian Allah dengan kita, melalui pribadi Yesus Kristus dan penguburannya. Sebagaimana anak berumur 8 hari yang disunat itu, tidak harus menunggu hingga besar atau dewasa untuk disunat,
tetapi waktu bayi, demikian pula baptisan yang merupakan paralel dari sunat jasmani itu. Lagi pula dikatakan bahwa baptisan itu adalah penyatuan kita dengan Kristus yang membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau orang dewasa saja untuk masuk kerajaan sorga harus menjadi anak kecil, dan sarana untuk masuk kerajaan sorga itu adalah menyatu dengan Kristus yang dinyatakan dengan baptisan, mengapa anak kecil tidak boleh dibaptiskan, padahal bagi merekalah kerajaan sorga itu? Mengapa anak kecil dilarang dibaptiskan sebagai sarana penyatuan dengan keselamatan itu? Lagi pula tidak ada catatan di dalam Alkitab bahwa yang dibaptis itu hanya orang dewasa saja dan anak-anak tidak. Seisi rumah kepala penjara dan seisi rumah Lydia dibaptiskan. Hal ini menunjuk kepada siapapun manusia yang ada di dalam rumah itu, tidak terkecuali anak-anak. Itulah mengapa sejak awal dalam sejarah gereja, bayi dibaptiskan. Hal ini tidak pernah menjadi masalah di dalam gereja purba. Masalah itu baru muncul setelah munculnya kelompok Anabaptis. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Shalom Aleichem Bishem HaMashiach.